Hai Sobat Dokter Muda, hari ini kita mau review cara penulisan resep obat. Kita akan bagi menjadi 2 poin bahasan. Pertama kita akan review bagian-bagian dari resep obat. Dan nanti di bagian kedua kita mau coba beberapa skenario kasus pasien. Oke, di bagian resep obat terbagi jadi 5 bagian. Pertama itu inskripsio, kemudian preskripsio, signatura, subskripsio, dan pro. Bagian pertama paling atas sendiri itu ada inskripsio. Kalau kita bayangkan resep obat sebagai surat, maka ini adalah kop suratnya. Terdiri dari identitas seperti nama dokternya atau prakteknya atau rumah sakitnya, kemudian SIP-nya, alamatnya, nomor telepon, dan ada tanggal peresepannya. Kemudian kasih garis seret. Gitu dulu. Kemudian ada bagian preskripsio. Bagian ini yang ada huruf R kemudian strip. Artinya prescription atau obat. Di sini kita tulisin nama obatnya, sediaan yang kita mau, jumlahnya, dan cara pembuatannya kalau dia bersifat puyer. Contohnya, kita mau ngeresepin paracetamol, berarti ya R garis paracetamol, kemudian sediaannya mau apa? Di sini tablet yang 500 mg. Kemudian jumlahnya berapa tablet? Nah, ditulis dengan nomor NO, kemudian angka Romawi. Kalau kita mau 10, ya tulis X. Di sini misal kakak tulis 10 karena paracetamol itu kan sehari 3 kali ya. Dan kemudian kita mau kasih terapi selama 3 hari. 3 kali 3, 9, kita buletin jadi 10. Berarti NOX artinya jumlahnya 10 tablet. Contoh kedua misal kita mau resepinnya itu puyer. Maka R garis miring amoksisilin misal 100 mg ya, ini kan nama obatnya. Tapi kemudian karena puyer kita bisa nambahin lainnya. Misal kita juga mau tambahin paracetamol 500 mg. Kemudian biar nggak pahit-pahit banget kita tambahin pemanis sintetis lah. S-lactis QS, ini maksudnya pemanis. Dan kemudian baru dilanjut dengan sediaan dan bla 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 lainnya. MF, pulf, DTD, maksudnya itu MF itu campur dan buatlah. Pulf itu maksudnya menjadi pulveres atau menjadi puyer. DTD begitu ya. Ini sediaannya, kemudian jumlahnya. Misal mau jadiin ke 21 saset puyer. Ya entah kenapa ya, anggap aja lah. NOXX1 begitu. Setelah preskripsio di bawahnya itu ada signatura atau yang ada huruf S gedenya. Itu artinya tata cara pemberian obat atau instruksinya. Terdiri dari berapa kali per hari, sekali minum dosisnya berapa, dan keterangan lainnya. Ini berlaku buat setiap obat ya, nggak boleh kalian numpuk berapa R baru 1 S, nggak boleh. Setiap kali ada R pasti ada S. Contohnya kalau obat tadi ya, yang paracetamol, bawahnya kita tulis signatura 3DD tab 1 PC PRN demam. Ini seperti tadi urutannya berapa kali per hari, 3DD berarti dalam 1 hari minum 3 kali. Kemudian dosis sekali minum di sini tulisnya tab 1 berarti sekali minum 1 tablet. Kalau misal dia kapsul ya caps 1. Kalau misal dia mungkin yang lainnya ya udah tulis sediaan berapa gitu ya. Habis itu keterangan lainnya. Nah, keterangan lainnya ini bisa banyak. Di sini ada tulisan PC, artinya post coenam, setelah makan. Kalau sebelum makan ya AC, ante coenam. Kemudian ini saya kasih keterangan lain karena kasih paracetamol obat demam, ya udah tulis PRN demam, berarti kalau demam. Semua ini kita bisa baca runtut ya, signatura 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet setelah makan bila demam. Contohnya obat puyer yang kedua tadi yang kita contohkan ya, berarti setelah kali kita nulis R apa bla 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 sampai MF, PUF, DDT bla bla bla, kita tulis signatura karena ada antibiotik ya, biasanya itu kita nggak tulis berapa kali sehari tapi tiap berapa jam. Amoksisilin setahu saya itu setiap 8 jam berarti O8H, artinya ini setiap 8 jam karena tadi kita bentuknya menjadi pulvers ya, ditulis pulv 1 PC. Kemudian kasih keterangan lagi dihabiskan karena dia antibiotik, harus habis. Jadi kalau ini kita baca, obat puyer ini diminum setiap 8 jam, sekali minum 1 pulveras atau 1 puyer setelah makan PC, dan harus dihabiskan. Nah, beberapa istilah kalau sulit bahasa latinnya itu boleh disini pakai bahasa Indonesia. Contohnya tadi harus dihabiskan itu, aduh saya cari di Google Translate agak sulit ya translatannya ya. Nah, setelah kita nulis signatura, kemudian ada subskripsio. Ini tuh garis, dikasih garis, kemudian kalian paraf di situ. Dan terakhir ada
pro atau untuk siapa. Di sini tulis identitas pasiennya, nama pasien, usia, berat badan, biasanya kalau anak, dan alamat kalau obatnya itu obat-obat narkotika. Dan terakhir, catatan tambahan dari saya, setiap kalian ngeresepin obat, itu kalian harus kasih garis dan paraf. Jadi misal dalam satu resep itu ada 3 obat yang berbeda, maka obat pertama, preskripsio, signatura, garis, paraf. Kedua, RS, garis, paraf. Ketiga juga begitu ya. Kemudian kalian bisa pakai tanda-tanda lain buat memberi keterangan pada resep itu. Contohnya, sito itu artinya segera. Statin itu artinya penting. PIM itu artinya bahaya kalau ditunda. Ya cari sendiri nanti kepanjangannya apa, Latin soalnya. Ada juga contohnya dia pasiennya pasien kontrol penyakit sistemik ya. Kita bisa kasih tanda iter dalam resepnya. Artinya apa? Resepnya itu bisa diulang. Jadi nanti kalau pasien datang ke farmasi, ke apotek mau ambil obat itu, biasanya tuh apotekernya nanti akan nulis kopian resepnya lagi biar dia bisa di periode berikutnya ngambil, nggak harus ke dokternya lagi minta. Tandanya iter, bisa diulang. Sama kalau kalian mau ngeresepin dosisnya itu besar, karena di farmakologi itu kan ada dosis lazim, dosis maksimal, ada juga misal kalian memang ini kondisinya khusus nih, terindikasi dosisnya gede, ya nggak apa-apa, tulis aja. Misal di sini butuh berapa? 5 gram ya, ini rada nggak lazim ya, jadi contoh aja. Biasanya tuh parafnya 2 kali, kalau nggak nanti kalian akan dapat telepon cinta dari apoteker ya, yang tanya, dok ini salah nulis atau gimana? Karena pernah ya teman saya harusnya nulisnya miligram jadinya gram begitu, waduh bahaya. Jadi paraf 2 kali itu menandakan kalau kita ya secara sengaja mau ngeresepin segede itu ya. Oke, itu buat bagian-bagian dari resep. Nah, kita akan bahas beberapa skenario ya. Pertama, yang paling sering saya temui, nyeri habis cabut gigi. Kemudian kita mau obat asamivinamat ya, paling umum, sebuah NSAIDs. Saya nggak akan bahas justifikasi obatnya, nanti kalian bisa belajar sendiri, namun ini praktisnya aja. Jangan lupa selalu kasih tadi inskripsionya sampai ke belakangnya, namun buat mengingat waktu kita langsung ke R-nya saja, nggak apa-apa. Berarti R, asamivinamat, tablet, sediaannya kan 500 mg, terus butuhnya berapa? Tadi, misal sehari asamivinamat 3 kali minum, kita kasih selama persediaan 3 hari. 3 kali 3, 9, buletin jadi 10. Jadi, nomor 10, ya, yang di atas ini berarti apoteker yang baca, kasih asamivinamat tablet yang 500 mg, jumlahnya 10 tablet. Bawahnya, signatura cara pemakaiannya S3DD tab 1 PC PRN sakit. Artinya 3 kali sehari 3DD, tab 1 maksudnya sekali minum itu 1 tablet. Kemudian keterangannya PC postkoenam setelah makan, dan PRN sakit kalau terasa sakit. Tapi karena hidup itu tidak semudah itu, misal ada plot twist ya, pasiennya setelah dicabut gigi kesulitan membuka mulut, jadi tidak bisa, harus dimintanya puyer biar gampang ditelen begitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. R garis, tadi masih ingat ya cara pembuatan puyer, asamivinamat ditulis dulu 500 mg, nanti sediaannya belakangan karena kan puyer itu bisa lebih dari 1. Kemudian kita tambahin S laktis QS biar nggak pahit-pahit banget obatnya. Nah, kemudian setelah tulis mau obatnya apa aja, asamivinamat dan pemanisnya, kita tulis bentuk sediaannya. Kita mau minta bentuk pulveres, maka MF campur dan buatlah pulveres dengan jumlah X atau 10. Bawahnya baru signatura. S3DD berarti sehari 3 kali, sekali minum. Pulv 1 berarti sekali minum ya 1 puyer. PC tadi udah kita bahas, PRN sakit. Kalau misal ya nih ribet, misal nggak mau pahit, maunya dikasih bentuk kapsul, ya nggak apa-apa. Atasnya sama, karena kan kapsul itu kan dari puyer kemudian dipak dalam bentuk selaput ya guys. Jadi ya nggak apa-apa, dari tadi atasnya sama, R asamivinamat berapa, S laktik US, cuman bawahnya beda, PSO-nya kan beda. Tadi puyer, sekarang minta sediaan kapsul, ya udah MF pulv sama, karena kan harus digerus dulu jadi pulveres. Belakangnya beda, bukan DTD tapi da in caps, artinya masukkan dalam kapsul. Kemudian bawahnya signaturanya juga akan sedikit berbeda. S3DD bukan pulv lagi, karena kan sekarang sediaannya udah jadi kapsul. Jadi caps 1 berarti sekali minum 1 kapsul, belakangnya sama PC, PRN, sakit. Kasus kedua, nah
Ceritanya ada lesi herpes. Lesi virus yang bentuknya vesikel bisa pecah jadi ulkus. Biasa kalau lesinya itu masih dalam bentuk vesikel, kita bisa kasih obat antiviral. Fungsinya buat ketika nanti vesikelnya pecah, virusnya itu sedikit. Jadi kita mau resepkan obat antiviral topikal. Misal R garis asiklovir 5% dalam tub 5 mg sediaannya, VSO-nya krim. Kemudian karena ya satu tub itu kan banyak ya isinya, cuman butuh 1. Berarti nomor 1. Cara pemakaiannya Signatura 5DD VE aplik Pardol. Artinya sehari pakainya 5 kali. VE itu kalian cari sendiri kepanjangannya, tapi intinya itu dia obat oles di luar. Dan aplik Pardol itu maksudnya oleskan di bagian yang nyeri. Next, kasus ketiga. Nah, Dedek tidak suka puyer. Jadi bayangkan ada seorang adik 12 tahun yang sedang demam tapi tidak suka obat pahit. Jadi buatkanlah resep sirup. Nah, ini cukup menarik karena perhitungan dosisnya lumayan ribet. Resep sirup kita perlu hitung dosis. Misal adiknya usia 12 tahun, berat 40 kilo. Kalau saya cek dosisnya buat anak usia 12 tahun itu 200-400 mg per kilogram berat badan. Tata cara pemberian ibuprofen itu ada yang setiap 6 jam, setiap 8 jam. Kita ambil setiap 6 jam ya. Kemudian kita mau terapi selama 3 hari. Berarti terapi selama 3 hari, sehari minum tiap 6 jam berarti kan 4 kali ya. Kita hitung dosisnya dulu. Beratnya 40 kg dikali dosisnya 200-400 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi sehari kita butuh sekitar 800-1600 mg. Kalau kita tadi sebut sehari minum 4 kali, maka sekali minum dibagi 4 aja. Ya sama sih. Dibagi 4 menjadi 200-400 mg per kali minum dosisnya. Setelah tahu dosisnya mau segini, misal kita ambilnya ya siang bawah lah karena dia usianya juga muda, 200 mg per kali minum begitu ya. Kita cek kemudian sediaannya. Biasanya di sediaan sirupnya itu contohnya ini ada 100 mg per 5 cc dengan totalnya 60 ml. Ini artinya satu botol itu 60 ml, tapi sekali minum itu 5 cc. Dalam 5 cc mengandung 100 mg obatnya. Namun tadi kita lihat, dari rumus kita kan menemukannya 200 gram sekali minum. Sedangkan di sini 1 sendok 5 cc itu isinya 100 mg obat. Jadi kita sekali minum butuh berapa? 2 sendok buat jadi 200 mg obat. Atau dalam takarannya 10 cc. Berarti sekali minum berapa? 2 kali sendok. Kalau gitu, satu hari butuh berapa sendok? Sehari 4 kali minum. Kemudian kita hitung dosis secara keseluruhannya. Rencana kita mau terapi 3 hari. Satu hari 4 kali minum. Dikali aja toh, berarti 12 kali minum. Sedangkan satu kali minum, kalian pakai 2 sendok, dikali lagi sama 2. Jadi 24 kali minum. Sekarang kita hitung. Udah ketemu kan dosisnya, kita hitung. Butuh berapa botol obatnya? Satu botol itu tadi 60 ml. Sedangkan kita butuh 24 kali minum, 24 kali sendokan. Sendokan itu 5 cc, kita kali 24 kali 5, 120 cc. Sedangkan botolnya itu 60 ml atau 60 cc. Berarti butuh berapa botol? 2 botol. Dosisnya ketemu, yuk sekarang tulis resep obatnya. R garis ibuprofen SCR karena sirup. Sediaan 100 mg per 5 cc. FLS nomor berapa? 2. Karena tadi kita butuh 2 botol berdasarkan penghitungan rumus dosisnya tadi. Cara pemakaiannya Signatura 4DD 4 kali per hari. Terus di sini kita kalau buat sirup ya kasih keterangan, atau nanti kalau ada obat tetes kasih keterangan pakai apa netesnya atau sirupnya diminum pakai apa. Di sini menggunakan sendok bawaannya atau C orik. Terus sekali minum berapa ditulis ini 2, maaf ini salah tulis. 2 ya karena tadi kan sekali minum 2. Kemudian kasih keterangan lainnya, misal poskoenam setelah makan. Begitu guys. Kasus keempat, nah kita diminta meresepkan obat kumur antiseptik povidone iodin. Ini oke lah, cukup simpel. R garis povidone iodin 1%. Kemudian sediaannya larutan, berarti udah solution. Kemudian flash itu botol, butuh berapa? Karena banyak ya satu aja lah. Nomor 1. Cara pemakaiannya S2DD, berarti sehari 2 kali. Kemudian gimana cara makainya? Gar. Dikumurkan kan? Jadi tulis gar. Gar itu gargarisma atau dikumur-kumurkan kemudian dilepehkan atau dibuang.
Cukup simple. Dan kemudian kasus kelima, nah ini saya bikin rada heboh sedikit ya. Pasien lansia banyak obatnya. Jadi bayangin ada sebuah lansia, ada seorang lansia, dia itu sakit diabetes. Diabetesnya parah sampai menyebabkan matanya itu mengalami glaukoma, masalah penglihatan. Nah, sekarang kita perlu meresepkan 3 macam obat. 1, kita kasih insulin. 2, buat diabetesnya juga kita kasih obat anti diabetes. Contohnya anggap aja lah metformin. Dan ketiga, kita harus beli obat tetes mata buat mengatasi glaukomanya. Oke, cukup kompleks. Pertama kita hitung buat rumus insulinnya dulu. Insulin itu biasanya dikasihnya kan lewat injeksi. Mungkin kalian pernah dengar kayak pen-pen itu yang bisa diputar, masukin, jelek, bisa dipakai beberapa kali. Nah, itu dosisnya itu kalau saya cari 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram per hari. Misal kita anggap aja pasiennya itu 60 kg dan kita mau kasih pen insulinnya ini. Dalam satu pen itu isinya 3 mili atau 300 international unit. Kita hitung dosisnya aja 60 dikali 0,1 sampai 0,2. Berarti dosis lazimnya dalam satu hari pasiennya itu menerima 6 sampai 12 international unit. Kalau misal buat pasien gini kan kita mau kasih persediaan buat 1 bulan misal. 1 bulan kalau sehari itu 6 international unit. Dalam 1 bulan dikali aja 30. Butuh 180 international unit. Sedangkan dalam satu pen itu isinya 3 mili atau 300 international unit. Berarti cukup nggak 1 pen? Cukup. Jadi nanti kalau ditanya di R-nya nomor berapa, cukup 1 aja. Karena berdasarkan penghitungan ini 1 cukup. Kita tulis yuk. R insulin INJ pen itu sediaannya. Kalian bisa langsung misal tulis mereknya di sini. Namun aku nggak bahas merek ya. Belum disponsor. Kemudian tulis butuh berapa. Karena tadi kita udah hitung dalam 1 bulan cuma butuh 180 IU, sedangkan dalam 1 pen ada 300 IU, berarti 1 aja cukup. Tulis aja nomor 1. Kemudian signatura 1 DD sehari sekali. Dosisnya tadi berapa? 6 IU, biar dia yang putar-putar sendiri. Kemudian kalau nggak salah pen ini pakainya waktu sore ya, jadi kita harusnya FESP, ini pemakaian waktu malam hari. Dan perlu diperhatikan insulin dipakainya sebelum makan, jadi AC, antekoenam, sebelum makan. Obat kedua, kita resepkan obat anti diabetes. Contohnya yang paling banyak dipakai ya metformin. R garis metformin tablet 500 mg, nomor ini kosongin dulu aja, nanti kita hitung. Kemudian signatura sehari 2 kali, 2 DD, sekali minum 1 tablet, tab 1. Kemudian PC, kalau obat ini minumnya setelah makan, jangan kebalik sama insulinnya. Nah, karena sehari 2 kali, kemudian kita mau kasih persediaan selama 1 bulan, berarti kan 2 kali 30, butuh 60 tablet. Jadi tulis tadi di R-nya nomor berapa. 60 kalau nggak salah itunya LX, berarti tulis LX. Oh ya, setiap resep jangan lupa garis, kemudian tanda tangan atau paraf dokternya. Tadi namanya apa? Dia masih ingat? Subskripsio benar. Dan terakhir kita butuh buat obat tetes mata glaukomanya. Misal dengan obat tetes timolol, kalau nggak salah ya. Jadi R garis timolol 0,5%, sediaannya apa? Eye drops, oke, ED. Terus jumlahnya butuh berapa? Sekali tetes itu kan nggak ada 1 mili lah ya. Terus kemudian kayak yang di pasar-pasar kan itu sediaannya banyak. Berarti let's say sebagai contoh aja ya. Nanti kalau kalian harus ngitung. Cukuplah 1, ya udah tulis NO 1. Tuh 1 doang. Cara pemakaiannya, lah ini yang rada berbeda dengan yang diminum. Signatura 2 DD, kemudian karena dia diteteskan, tulisannya GTT atau gutata, itu tetes. Berapa kali? Sekali pakai? 1 kali, jadi GTT 1. Kemudian tetes di mana? Kita kan juga perlu tahu ya. Nah, kalau yang kena misal glaukomanya mata kanan dan kiri ya, berarti mata kanan dan kiri. ODS, oculo, dextra, sinistra, mata kanan dan mata kiri. Gitu. Kemudian setelah obat jangan lupa digaris kasih subskripsio, paraf, dan karena kan ini obat buat mengontrol diabetes, nggak bisa juga kita kasih resepnya bisa berulang atau iter di atasnya. Oke, sampai di sini dulu. Kakak rekomen kalian banyak-banyak cari istilah Latin, misal kayak tadi AC, PC, PRN gitu. Gitu dulu, terima kasih teman-teman. Semoga membantu belajarnya.